Berikutnya terkait dengan food estate. Ini kalau kita mengingat Presiden memberikan penugasan untuk membangun food estate. Lalu perkembangannya hingga saat ini sudah seperti apa? Bagaimana bentuk koordinasinya dengan lintas kementerian dan lembaga lain? Lalu apakah ada kendala tertentu yang juga dihadapi dan nantinya komoditas apa yang akan menjadi pilihan utama? Ya, kita kan harus bisa pahami bahwa penduduk Indonesia 273 juta orang dan terus berkembang. Dan lahan existing kita yang 7,4 juta hektar itu juga kita harus bisa secara objektif melihat tergerus atau teralihfungsikan dengan kepentingan industri, kepentingan lain-lain, dibuat jalan dan lain-lain sebagainya. Dan jumlahnya cukup besar. 1 tahun itu sesuai data yang ada itu menunjukkan ada alih fungsi sampai 100.000 hektar. Oleh karena itu memang Bapak Presiden meminta bahwa jangan terpaku dengan lahan existing. Coba lakukan sebuah langkah ke depan untuk mempersiapkan lahan-lahan existing baru, lahan-lahan yang diekstensifikasi dari tempat lain. Ada 2, melakukan peningkatan produktivitas pada lahan-lahan existing, lahan yang sudah ada sekarang, kemudian memanfaatkan lahan-lahan marginal yang masih tersedia di hampir semua pulau, di setiap daerah ada. Kemudian yang ketiga, menggunakan lahan-lahan rawa yang ada. Oleh karena itu food estate ada di 3 tempat untuk uji coba nasional yang ada. Yang pertama ada di Kalteng, memanfaatkan lahan-lahan rawa aluviaria namanya, ya, aluvia. Lahan aluvia itu tentu lahan yang rawa, tetapi bukan lahan rawa gambut. Ini juga harus dibedakan gitu ya. Rawa aluvia itu berarti lahan yang bisa ditanami. Ini nggak mudah. Jangan lihat Kalimantan Tengah itu sama dengan lahan yang ada di Jawa, di Sumatera, di Makassar, enggak. Ini lahan betul-betul dengan pH yang sangat rendah, baunya saja bau besi di situ, warnanya sangat kuning, dan itu dikasih dulu dengan intervensi berbagai riset, berbagai intervensi katakanlah pupuk dan lain-lain untuk bisa ditanami. Dan sekarang itu uji coba kita 30.000 hektar. Saya mengatakan 30.000 hektar itu sudah menghasilkan sekarang, dan di atas 29.000 hektar saya yakini 100% itu sukses. Tentu tidak semuanya. Ada beberapa kurang lebih 300 yang tetap saja harus menggunakan varietas lokal. Varietas lokal itu varietas yang udah di Kalimantan itu, yang tentu saja tonasenya tidak seperti kalau kita gunakan varietas hibrida, IRI 42, IRI 32, yang memang memiliki produktivitas yang tinggi. Itu berkait dengan padi, jagung, dan beberapa tempat yang ada di lahan-lahan yang seperti itu, yang ada dan ini cukup besar di Kalimantan. Yang kedua, kita uji coba di atas gunung di mana di atas gunung pun ada hamparan. Jadi kita coba di Umbahas. Umbahas itu terdiri atas kentang, kemudian bawang merah, bawang putih. Uji coba kita sekarang ini membongkar lahan yang ada yang tadinya semak belukar, bukan hutan. Nggak boleh hutan, tidak boleh nebang pohon. Tetapi ada lahan-lahan yang terbuka, yang selama ini tidak digarap, mungkin saja di situ ada HGU tetapi tidak pernah ditanami, itu kita lakukan. Dan uji cobanya ada 1.000 hektar, kita baru tahun lalu ini menghasilkan 215 hektar. Dan hasilnya juga cukup maksimal. Artinya, ya ini lahan baru belajar dan bisa menghasilkan sekian banyak sekian banyak uang yang ada untuk kepentingan masyarakat yang ada di Umbahas. Dan tahun ini akan masuk sampai 1.000 hektar. Kalau uji coba ini bisa jalan dengan baik, maka tentu ini ada ketinggian-ketinggian di atas 1.000, 1.400, 1.500 yang sama di seluruh Indonesia, termasuk yang ada di Papua. Yang ketiga adalah kita punya pulau yang banyak. Kita uji coba di Sumba Tengah NTT. NTT itu di Sumba Tengah itu kabupaten yang paling miskin di Jawa, di luar Papua dan yang lain, tetapi dia daerah yang paling miskin di Jawa Bali ini. Nah, kalau kita lihat
Di NTT lahan-lahan yang biasanya ditanam hanya satu kali saja dan hanya berburu pada musim hujan dan itu pun terbatas, ternyata kami masuk di sana 5.000 dan hasilnya luar biasa. Oleh karena itu tentu saja food estate itu adalah korporasi pertanian, artinya lahan-lahan kecil disatukan sehingga skala ekonominya bisa diperhitungkan. Mulai dari budidayanya, budidaya itu antara lain intervensi varietas, pupuk, obat-obatan, budidaya keterampilan. Biasanya masyarakatnya belum terbiasa dengan cara-cara korporasi dan cara-cara budidaya pertanian, oleh karena itu pelatihan-pelatihan harus dilakukan. Yang ketiga harus menggunakan mekanisasi dan teknologi, riset, teknologi, mekanisasi harus main dalam food estate. Dan food estate itu bukan satu komoditi. Kalau dia padi, jagung, terus ada pisang di sekitarnya, ada ternak juga, itik, bebek di situ. Oleh karena itu akan menghasilkan semua. Dan ujungnya harus ada semacam penggilingan kalau itu padi atau porterizer kalau itu jagung, dan kemudian diskalakan sedemikian rupa, di packaging sedemikian rupa untuk masuk ke marketplace dan juga untuk persiapan ekspor yang ada. Tidak seperti membalik tangan, karena memang pertanian sangat tergantung pada cuaca. Oleh karena itu, ini adaptasi harus kita lakukan. Selama ini kerjasama yang langsung digerakkan dan dimonitor oleh Bapak Presiden dan rakor-rakor dengan Menko, ini jalan lintas kementerian. Contohnya, Menteri PUPR harus bekerja lebih dulu. Menteri KLH harus bekerja lebih dulu. Menteri ATR BPN untuk menata ini harus bekerja lebih dulu. Bahkan di Kalimantan Tengah besok itu Mendes harus bekerja dulu mentransmigrasi orang dari Jawa ke sana, orang dari manapun termasuk orang lokal untuk memperbanyak. Karena tidak boleh ada lahan tanpa orang. Karena tidak mungkin hanya dengan mekanisasi saja. Dia membutuhkan orang, apalagi ini di lahan-lahan rawa dan lain-lain sebagainya yang membutuhkan ada perhatian. Tanaman harus tetap disapa oleh petani. Saya memiliki petani kurang lebih hampir 38 juta orang, dan itu terus bersemangat menciptakan makanan untuk kita semua. Saya kira itu, Ana. Oleh karena itu tentu ada tantangannya adalah, tetapi ya kita harus maju terus dan insya Allah mudah-mudahan ini bisa kita makin ke depan, makin bisa menjadi model. Kalau ini bisa menjadi model, akan kabupaten, para gubernur, para bupati bisa menduplikasi itu, tidak semua dengan APBN, dengan kredit usaha rakyat. Kredit usaha rakyat itu jangan dianggap bukan dari pemerintah. Itu memang kebijakan yang memang didorong oleh Bapak Presiden untuk dilakukan. Dan alhamdulillah tahun ini saya pakai 55 triliun. Dan yang macet itu 0,3 triliun. 0,3 triliun yang belum. Dan saya kira sekarang ini sudah selesai. Oleh karena itu, saya kira dengan model-model ini akan menjadi roadmap yang bisa dilakukan di setiap provinsi atau kabupaten yang ada di seluruh Indonesia. Karena tentu saja besok kita berharap banyak, termasuk alih fungsi lahan itu bisa ya katakanlah kita backup dengan hadirnya intensifikasi seperti food estate ini. Saya kira demikian. Untuk informasi dan berita terkait, klik link di deskripsi dan jangan lupa install aplikasi CNBC Indonesia yang ada di App Store dan juga Play Store. Dan pastinya jangan lupa subscribe ya.